Apa yang disebut sanad adalah garis pertalian keguruan. Gurunya biar jelas, gurunya biar tidak hanya belajar di TikTok, gurunya biar tidak hanya sekedar belajar di YouTube, gurunya kita tidak hanya sekedar berguru di Facebook, tapi berguru langsung kepada kiai, berguru langsung kepada ulama yang mengajar di pondok pesantren. Maka oleh karenanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengingatkan ini untuk para santri ini. Kenapa kita perlu guru yang punya sanad? Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu bagian hal penting di dalam belajar ilmu Allah. Kalau orang itu berguru dan tanpa sanad, bisa dipastikan orang itu bicara ilmu agama ini hanya sesuai kehendaknya sendiri. Kalau berguru di pesantren, nanti belajar ilmu hadis sederhana. Misalnya ada hadis mu'an'an. Apa hadis mu'an'an itu? Hadis mu'an'an yang diawali dengan seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar anin Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tu, aku mendengar, atau kana Rasulullah. Jadi biar jelas ilmu yang diterimanya. Oh, saya pernah mengaji ilmu hadis. Salah satu ilmu hadis yang paling standar, yang paling awal di pondok pesantren namanya Arba'un Nawawi, yang ditulis atau dituliskan dalam satu kitab kecil yang ditulis oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi. Oh, saya pernah mengaji kitab hadis kecil ini, nanti langsung pindah ke yang lain. Oh, dulu saya pernah belajar fikih. Fikih dasar kita adalah mabadi'ul fikih. Nanti ketemu lagi naik kepada kitab Fathul Qarib atau Takrib, langsung kepada yang lain. Jelas. Oh, saya belajar Quran, saya belajar alif ba ta tha jim. Gurunya harus jelas, gurunya belajar kepada siapa, gurunya belajar kepada siapa lagi, agar nanti sanadnya ketemu kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya masukin anak ke pondok pesantren. Bukan hanya belajar ilmu agama. Ternyata hari ini pondok pesantren sudah mulai membuka diri agar santri-santri itu tidak hanya sekedar faqih di dalam ilmu agama, tetapi santri juga dididik, santri juga diajarkan bagaimana mereka faham tentang ilmu sains dan teknologi. Ternyata pondok pesantren membuka itu. Buktinya saya lihat di sini ada workshop Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, workshop kejuruan desain mode and tekstil, Balai Latihan Kerja Komunitas Al-Mujtahid. Berarti pulang dari sini putri ibu tidak hanya sekedar faham ilmu agama, tetapi juga bisa menjahit baju. Paham, Bu?